Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Perkenankan saya memberikan pemahaman mengenai apa itu sabar. Asal kata sabar adalah sobaro yasbiru, yang berarti menahan. Dalam Islam, sabar merupakan salah satu pilar kebahagiaan seorang umat, seorang hamba. Ketika seorang sanggup untuk bersabar, niscaya orang tersebut akan terjaga dari segala macam kemaksiatan yang akan menghancurkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mengedepankan sikap sabar, perlahan kita akan terbiasa melakukannya. Hal ini juga akan berdampak positif kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, niscaya kita akan selalu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya sabar adalah ketika kita mampu mengandalkan sikap kita seperti amarah, mengendalikan amarah kita menjadi sebuah keikhlasan dan kerelaan dalam menerima semua kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kehidupan akhirat yang baik sebagai balasannya nanti. Berkaitan dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut dengan jelas dan gamblang agar kita semua sebagai umat Islam menjadi sabar dan sholat kita sebagai penolong. Hal ini karena janji Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham, bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba ini benar-benar dicintai oleh Allah. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberinya ujian tersebut. Karena dengan besarnya ujian yang akan diterima bila sabar dalam menghadapinya. Sabar ada 3 bagian, yaitu sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau ketaguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau ketaguhan hati. Tidak lupa
bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan masuk amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya berencana dan berusaha. Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat senang. Bersabar yang banyak dilupakan orang, padahal kesenangan kebahagiaan hidup. Bersabar yang banyak dilupakan orang, padahal kesenangan kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi kesabaran. Karena kalau tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.